Selamat sore, Selamat Pak sore. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor, Pak Dr. Andus Samson Purba. Yap. Selamat sore juga. Terima kasih Pak Samson. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, selamat bahwa Pak Samson ini Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor pertama. Karena sebelumnya pemadam kebakaran merupakan unit eselon 3, sekarang naik eselon 2 ya. Selamat Pak. Yang kedua, ini kita memasuki liburan panjang, Natal dan Tahun Baru. Banyak warga sudah pasti berlibur. Itu berita yang umum. Mungkin menjadi perhatian bahwa seringkali warga meninggalkan rumah perlu catatan-catatan, nasihat-nasihat ataupun peringatan-peringatan yang diberikan oleh Damkar untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan atau musibah kebakaran. Sebab seringkali kebakaran itu karena hal-hal yang kecil, karena lalai dari masyarakat. Misalnya pemakaian listrik yang berlebihan karena kulkas mungkin lupa dicabut atau hal-hal elektronik lain yang lupa dicabut dan sebagainya. Dan kesiapan pasukannya seperti apa, apakah standby atau ada pasukan khusus yang memang standby atau on call saja standby-nya, sehingga 24 jam Damkar tidak pernah tidur, selalu standby, selalu siap. Mungkin seperti itu awal pertanyaan saya, Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak. Di dalam menghadapi libur Nataru, kami dari Damkar sudah melakukan sosialisasi melalui medsos, media sosial kita yang miliki, dan juga kita melalui sosialisasi yang kita kunjungi ke masyarakat. Tentang kesiapan, kita Damkar itu boleh dikatakan selalu siap, selalu standby. Tapi mungkin dalam Nataru ini sedikit agak lebih kesiapsiagaan kita, khususnya di personil dan peralatan. Unit kita pemadam kebakaran di Kota Bogor ada 10 unit. Dengan jumlah personil 103 orang. Itu kita bagi menjadi 3 shift. Di 3 pos. Pos pertama Sukasari, Cibulu, dan Yasmin. Itu dibagi 3 shift dan semua standby. Piket 24 jam. Bagi teman-teman yang tidak sedang piket, itu juga kita wajibkan on call. Jika terjadi sesuatu yang besar, mereka siap turun. Artinya HP tidak boleh mati ya? Iya, artinya HP tidak boleh mati ya? Tidak boleh mati. Demikian juga alat komunikasi yang kita miliki. Demikian juga komunikasi kita dengan teman-teman relawan yang ada di lingkup masyarakat. Ya. Karena sumber informasi pertama biasanya muncul dari relawan. Selain relawan ada dari masyarakat juga ya? Dari masyarakat juga. Oke. Jadi ternyata masyarakat kita ini juga jiwa sosialnya tinggi. Ya, peduli ya. Peduli sekali dengan lingkungannya. Itu yang kita selalu ucapkan terima kasih ke mereka. Ya. Inilah ada relawan yang dibentuk juga mungkin. Nah, kalau relawan yang kita bentuk itu memang sejak Maret 2022 kita sudah membentuk relawan di tingkat kelurahan. Itu kita sebutkan dengan relawan pemadam kebakaran. Atau kita singkat Redcar. Redcar. Kita singkat Redcar. Itu yang kita bentuk melalui kelurahan. Ada juga relawan yang memang karena panggilan jiwa. Ini teman-teman yang panggilan jiwa ini jujur saya juga sangat salut. Luar biasa mereka. Jumlahnya? Itu besar. Ada 400-an orang. Wih, cukup besar ya? Cukup besar, makanya gini, kalau suatu ketika misalnya unit kita jalan di jalan raya ini, sudah ada 3 atau 4 motor tiba-tiba datang. Oh iya. Tiba-tiba datang, kebakaran di mana? Nah mereka langsung gabung, mereka langsung kawal kita. Ya, mereka buka jalan. Biasa, ya. Dan biasanya itu pulang pun kita diantar. Setelah selesai, unit kita diantar ke Mako, mereka udah kembali. Tidak ada kopi, tidak ada apa-apa di situ. Ya. Tujuannya hanya pengamanan dan kelancaran tugas dan pengamanan masyarakat. Betul, artinya jiwa sosialnya itu hebat-hebat. Bagus. Saya sangat salut. Itu kita perlu apresiasi. Apresiasi betul. Gitu. Terus yang saya dengar sejak Bapak menjabat ada koordinasi yang baik dengan kepolisian. Seperti apa kerjasama dengan kepolisian? Saya kira memang berat juga tugasnya di lapangan khususnya ya. Betul. Jadi saya bertugas sini per 1 Januari 2022, sekitar bulan Maret atau April saat itu Pak Kapolres berkunjung ke sini, lengkap dengan seluruh jajarannya. Saat itu Pak Kapolres bilang, saya ingin melihat Damkar.
Beliau ke sini, Kombes Pak Susatyo Kombes ya? Susatyo sekarang. Beliau ke sini dengan jajaran, alhasil kita koordinasi, kita diskusi, ngobrol, dan saat itu saya minta bantuan ke beliau untuk lantas lalu lintas. Nah, supaya kalau terjadi kebakaran berkenan lantas membantu kita. Dan memang betul. Setiap kali unit kita datang, lantas Kota Bogor tuh polisi sudah bantu kita. Bantu buka jalan, mengawal. Kadang berapa kali kita harus kontraflow. Kontraflow karena situasi, lawan arus, lantas membuka jalan. Keren loh. Terima kasih Kapolres Bogor. Ya, terima kasih. Nah, ini kita harus apresiasi juga Kapolres Bogor kita nih. Terima kasih. Pengalaman unik pasti ada ya. Saya lihat masyarakat sekarang kan sudah mulai sangat peduli dengan hal-hal kecil saja. Betul. Misalnya hal-hal yang bersifat kemanusiaan, hal-hal mencintai binatang dan lain sebagainya. Nah, ini saya lihat Damkar di TV ya, di TV. Mungkin di Kota Bogor ada pengalaman unik kepala dinas dengan timnya. Lihat ada penyelamatan ular, burung dan sebagainya. Nah, ada nggak contoh-contoh unik nih yang dipisahkan kepada masyarakat? Supaya masyarakat tahu juga. Banyak. Tugas Damkar itu luar biasa juga. Banyak hal-hal unik yang kita temuin tugas di sini. Kalau ular sudah biasa ya, evakuasi ular. Evakuasi monyet. Monyet kan ada biasanya orang melihara monyet. Tahu lepas, pergi kemana-mana. Ini harus kita tiba-tiba warga kita harus evakuasi. Ada sarang tawon. Cincin gimana? Cincin itu umumnya ibu-ibu nih. Ibu-ibu pakai cincin tidak pernah lepas. Rupanya proses terjadi di ibu-ibu makin gemuk, jari makin gemuk, cincin tidak bisa copot. Jadi ada baiknya kalau kita pakai cincin itu tiap malam dibuka. Ada baiknya tiap malam mau tidur atau buka, taruh besok pakai lagi. Itu sering banyak itu cincin, Pak. Banyak cincin. Kenapa? Harus apa pertolongannya? Nah, kalau kita tolongnya itu sederhana sih teknologinya, tidak terlalu bagus lah. Saya dengar malah ada cerita ke rumah sakit. Ada pernah ibu-ibu ke sini datang, setelah dia bilang gini, ke rumah sakit. Dia ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit kemarin, Pak. Terus kenapa? Rumah sakit hanya bisa amputasi. Nah, terus kok bisa tahu ke sini? Saya tahu dari media sosial, ternyata Damkar bisa katanya. Datang lebih ke sini. Sudah, datang ke sini kita bantu. Sederhana teknologinya. Kita masukin baja tipis ke dalam jari, ini baru kita pakai gerindra kecil. Ya. Sederhana ya. Tidak perlu diamputasi. Tidak perlu. Luar biasa. Hebat. Kalau yang unik sih yang pernah saya alamin itu di Kota Bogor itu kita menyelamatkan burung. Ini sederhana ini menyelamatkan burung. Jadi bukan burung piaraan ya? Bukan, burung lepas saja. Burung liar ya? Burung liar. Jadi ceritanya burung liar ini nyangkut di benang layangan yang ada di atap rumah. Atap rumah kan suka ada benang layangan tuh. Nah, burung itu lagi terbang nyangkut. Nah, mungkin dia di situ burung ya nggak bisa apa-apain. Kebetulan ada warga yang melihat. Yang peduli juga ya. Peduli juga dengan burung. Dia telepon kita. Alhasil kita kirim personil ke sana, manjat naik ke atap rumah, lepas tuh burung. Luar biasa. Lepas tuh burung, selamat burung itu. Nggak dibayangkan hanya kebakaran aja, api saja. Ternyata banyak hal-hal kecil, unik, kebutuhan masyarakat dan masyarakat supaya tahu ya. Mungkin ini gunanya media sosial atau media sosial ya. Jadi kalau saya lihat sih sekarang ya, masyarakat juga mengadu ke kita. Saya lihat yang tidak berbau hukum lah, pasti ngadunya ke kita. Ijazah terjatuh lah, kunci mobil terjatuh. Saya dengar itu seperti apa tuh? Di kompleks Pas Pampres saya dengar ya? Jadi ceritanya bapak sama anak lulusan SD mau fotokopi ijazah. Dipegangin ijazahnya sama anaknya. Sebelum sampai ke tukang fotokopi ijazah terjatuh. Masuklah ke sela-sela got. Masuk ke bawah. Untung di bawah itu ya. Ya, sambungan. Iya, betul. Untung di bawah kering. Itulah enaknya Indonesia, selalu untung ya. Selalu untung ya. Sudah jatuh tuh sial ya. Jatuh ke bawah kan bingung dong, Pak. Telepon kita. Ya udah kita datang. Sebenarnya gini, kita juga tidak punya teknologi juga agak berat ya. Kita juga tidak punya teknologi, tidak punya apa-apa. Cuman kita kemauan sampai di lapangan, kita lihat masalahnya apa, kita bantu. Inilah mungkin salah satu bentuk profesionalisme kerja timnya Bapak nih saya kira ya. Jadi mau belajar. Kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan, penting datang dulu. Ternyata modal linggis, modal apa bisa dicabut ijazah. Luar biasa.
Ada lagi hal mungkin, menarik, satu lagi nih. Ini di masa COVID kemarin. Oke, ya menarik. Di masa COVID jam 11 mungkin ya ibu ini di rumah karena COVID mungkin tidak pernah keluar ya. Iya. Nah, malam kita ada telepon, dikatakan gini. Jam 11 malam. 11 malam. Oke. Minta bantuan suara tokek. Suara tokek di rumahnya mengganggu tidur, mengganggu dia anaknya tidur, nggak bisa Dia tidur. tidak nyaman tidur ya. Ya, mohon tokeknya dievakuasi. Wih, luar biasa. Ya udah, sampai ke hal itu. Sampai hal itu. Ya, menarik. Unik. Ini saya kira informasi yang menarik ya teman-teman pemirsa dan cinta Jakarta News Channel ya. Karena kisah seperti ini saya kira sulit juga kita tahu tanpa kita dengar penjelasan dari yang berkompeten dalam hal ini Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor. Ya, jadi cerita unik. Nah ini saya kira penting dan menarik kita berbagi kepada masyarakat. Ya kita lanjut Pak Kadis, pesan-pesannya untuk masyarakat dalam liburan Nataru ini seperti apa? Baik, pesan untuk masyarakat, kami tetap berharap masyarakat ya bisa berlibur, nikmati liburannya supaya tidak terganggu, pastikan rumah aman. Bagaimana caranya? Segala yang berhubungan dengan listrik bisa dicabut. Misalnya kulkas, pastikan juga kompor gas Anda sudah mati dan bila perlu kompor gas itu sebelum kita pulang cabut regulatornya. Itu kalau menggunakan LPG. Kalau dia menggunakan gas alam, pastikan sudah terkunci. Itu. Terus ya titiplah rumah. Regulator itu karena saya dengar catatan data di sini kebakaran terjadi banyak karena faktor regulator itu copot, yang longgar, bocor itu. Umumnya itu regulator dan listrik. Seperti itu ya. Jadi kita pastikan listrik, regulator aman sudah mungkin bisa nikmati liburannya dengan enak. Baik. Kebakaran di Bogor lebih karena apa ya? Yang dominan? Tadi tetap dari listrik dan regulator tadi ya. Ada 1-2 itu karena puntung rokok. Oke. Puntung rokok biasanya itu remaja ya. Remaja itu mungkin di rumah sambil belajar merokok, lupa taruh asbak, tidak ke asbak taruh rokoknya tapi ke kertas. Itu ada. Atau mungkin obat nyamuk gitu ya? Enggak juga. Obat nyamuk jarang. Enggak pernah ada kasus seperti itu ya. Rokok ada. Oke, saya kira ini poin menarik, informasi dan pesan moral yang menarik sebagai informasi bagi masyarakat untuk berlibur Nataru yang saya kira cukup lama, 1 minggu. Jadi pastikan memang rumah Anda, rumah masyarakat sebelum ditinggalkan semua yang berkaitan dengan listrik dicopot. Mungkin 1-2 listrik di luar atau di satu di dalam boleh menyala karena terlalu banyak pemakaian energi listrik juga berbahaya karena menimbulkan panas karena terlalu lama terus dialiri oleh listrik. Tapi kalau hanya 1-2 bohlam lampu saja saya kira tidak akan menimbulkan kebakaran. Saya kira ini demikian cerita unik dari Kota Bogor dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor Bapak Dr. Andos Samson Purba. Salam Jakarta News Channel.